Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat kembali saya memakai jaket yang saya balik sehingga nuansa merahnya terlihat gitu ya. Karena ini adalah berita yang hot. Apa itu? Mengenai Santara Mardigu Sontoloyo yang akhirnya benar-benar digebuk oleh OJK. Oke? Jadi begini, satu bulan yang lalu saya review mengenai Santara karena riuh rendah di media sosial. Mereka yang berinvestasi di Santara merasa ditipu. Oleh karena itu saya review di sini apa benar Santara menipu gitu kan. Waduh, saya dibully oleh buzzer-buzzer Sontoloyo. Dianggap saya ini buzzer rupiah gitu ya. Kan istilah mereka gitu ya. Pokoknya orang yang gak setuju sama Mardigu dianggap buzzer rupiah, buzzer bayaran pemerintah. Saya gak dibayar sama pemerintah ya. Oke, itu 1 bulan yang lalu. Kemudian 3 minggu yang lalu atau kira-kira seminggu setelah saya upload video tentang Santara yang pertama, keluar berita dari OJK yang akan menggebuk crowdfunding seperti Santara ini. Walaupun waktu itu nggak disebut Santara sih ya, tapi OJK bilang yang melanggar akan kami gebuk katanya. Ya, saya mempertanyakan apakah Santara yang akan digebuk. Wih, dibully lagi saya sama buzzer-buzzer Sontoloyo. Ya, tapi nggak apa-apa deh ya. Padahal di sini kan saya mereview berita yang di-upload ya oleh OJK sendiri. Bukan OJK lah dalam hal ini, channelnya IDX ya, yang memberitakan bahwa OJK siap gebuk platform yang crowdfunding dari yang ada gitu ya. Nah sini disebut nih bahwa OJK akan menggebuk platform layanan urun dana atau security crowdfunding dengan sanksi apabila terbukti nakal ya. Nah, kemudian ya Anda baca sendiri bahwa Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 OJK Justini Septiana mengatakan OJK terus mengawasi ketat platform penyelenggara SCF bla 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 lah. Itu sudah pernah saya review di konten sebelumnya. Kemudian IDX juga memberikan berita bahwa OJK siap gebuk platform SCF nakal yang tipu pemodal. Ya. Iya, disebut di sini ya, security crowdfunding yang terbukti nakal ya akan digebuk. Nah, samalah beritanya ya. Oke. Nah, kemudian kemarin ini di Instagramnya bisnis.com muncul ini berita OJK larang Santana pemain gitar dong ya. Larang Santara milik Mardigu Wowik ya, bosman Mardigu Sontoloyo lah kalau yang lebih topnya gitu ya, menambah jumlah penerbit ya. Nah digebuk bener-bener berarti OJK bukan gertak sambal gitu ya. Wah, nanti pada bilang wah ini oligarki nih, pemerintah mempersulit bosman Mardigu Sontoloyo. Kan begitu selama ini kan, kalau ya katanya pokoknya kalau ada yang nggak berjalan sempurna itu gara-gara digebuk sama oligarki. Siapa oligarkinya ya? Nah kita lihat nih di bisnis.com ini sebut lagi lah OJK larang Santara milik Mardigu Wowik tambah jumlah penerbit. Ini berita kemarin ini ya. Nah dikatakan mengenakan, dalam hal ini OJK mengenakan perintah tindakan tertentu kepada layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau disebut dengan platform equity crowdfunding milik PT Santara Daya Inspiratama. Ya.
yang selama ini diklaim miliknya Mardi Guwowic, Bosman Sontoloyo. Nah, perintah ini berupa larangan untuk menambah jumlah penerbit yang melakukan penawaran efek di penyelenggara dan pemodal, ya. Nah, di sini mengutip katanya dari laman resmi Santara, ya, Jumat lalu, ya dikatakan bahwa Santara sendiri merupakan platform equity crowdfunding pertama yang berizin dan diawasi OJK, ya, berdasarkan surat keputusan bla bla bla. Ya, memang dia yang pertama, ya. Nah, ini orang yang sama berbicara, siapa? Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK Yunita Lindasari menyampaikan bahwa larangan untuk menambah jumlah penerbit itu ditetapkan pada 19 Desember beberapa hari yang lalu, ya, melalui surat nomor S-D-4-D.04-2022 tanggal 8 November 2022. PT Santara Daya Inspiratama dilarang untuk menambah jumlah penerbit yang melakukan penawaran efek di penyelenggara dan dilarang untuk menambah pemodal sebelum seluruh efek penerbit yang berada di bawah pengawasan PT Santara Daya Inspiratama telah didaftarkan pada Custodian Central Efek Indonesia dan terdistribusi kepada seluruh pemodal. Jelas Yunita dalam pengumuman OJK tertanggal 21 Desember. Artinya sekarang ini banyak yang ini, ya, efek-efek penerbit yang di bawah pengawasan Santara ini belum didaftarkan pada Custodian Central Efek Indonesia, ya. Ini jelas melanggar, ya. Nah, terus kemudian OJK menjelaskan bahwa pengenaan perintah tindakan tertentu karena itu Santara melanggar pasal. Melanggar loh. Melanggar ini pasal 40 ayat 4 dan angka 8. Nah, POJK nomor 57 garis miring POJK.04 garis miring 2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Jadi ada yang dilanggar. Nah, jadi jika melihat pada POJK 57 terutama pasal 40 ayat 4 disebutkan bahwa penerbit wajib menandatangani perjanjian pendaftaran efek dengan lembaga penyimpan dan penyelesaian dan menyampaikan fotokopinya kepada penyelenggara paling lambat 10 hari kerja setelah penerbit melakukan penyetoran efek. Nah, seperti yang kita ketahui, problem yang ada di Santara yang kalau kita lihat di media sosial bahwa penerbit sering bahkan banyak yang tidak memberikan laporan keuangannya sehingga para investor gitu, ya, menanti-nanti misalnya ini untung atau rugi nih. Nah, kemudian pembagian dividennya bagaimana gitu. Jadi yang sering diributkan oleh para investor yang membeli efek dari para penerbit itu, satu, tidak ada laporan keuangan. Ada sih yang beberapa yang menerbitkan gitu, tapi kebanyakan yang dikeluhkan yang nakal, tidak pernah memberikan laporan keuangan. Kalau rugi ya bilang aja rugi. Nah, kemudian yang dikeluhkan juga pasar sekunder. Ya, ketika mereka mau menjual kembali sahamnya lah gitu, ya, nggak dibuka-buka katanya. Itu yang saya baca, ya, pasar sekundernya. Kalaupun ada yang dibuka gitu, ya, yang nggak ada yang mau beli. Jadi istilahnya kalau kita beli saham di Bursa Efek Indonesia, kalaupun turun rugi ada yang beli, ini nggak ada yang beli gitu. Menarik, ya. Nah, oleh karena itu PT Santara Daya Inspiratama diberikan waktu sampai dengan 8 Mei. Masih lama dong, ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, sekitar 4 bulan lebih lagi untuk melakukan proses pendaftaran efek penerbit pada KSEI. Harusnya bisa dong. Masa 4 bulan nggak bisa mendaftarkan? Jadi selama ini yang sudah melanggar, oke, sekarang harus diperbaiki. Ya, masih bagus lu gitu, ya. Dan mendistribusikan efek penerbit tersebut kepada pemodal.
serta menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan OJK. Jadi OJK ya di sini kalau kita lihat bahasanya memberikan rekomendasi, ya ada hasil pemeriksaannya kepada Santara dan itu harus dipenuhi. Kalau tidak, aduh ya. Kemudian Kontan.co.id juga memberitakan hal yang sama. Apa? Ya tak penuhi aturan, OJK kenakan perintah tindakan tertentu untuk Santara Daya, ya milik Bosman Mardigu Sontoloyo, ya. Nah, kalau masih nggak percaya sama berita-berita tadi kan basar-basar Sontoloyo, wah itu mah berita palsu lah berita ini. Ya kita lihat ini dari laman resmi OJK, ya tanggal 21 Desember masih hangat ini. Apa bunyinya? Larangan untuk menambah jumlah penerbit yang melakukan penawaran efek di penyelenggara dan pemodal pada PT Santara Daya Inspiratama yang milik Bosman Mardigu Sontoloyo. Kurang apa? Anda masih mau bilang saya basar rupiah dibayar oleh pemerintah? Kalau gitu OJK basar rupiah dong? Ya enggak lah. Memang OJK dia punya otoritas, ya. Yang nakal digebuk. Nah ini digebuk, ya dilarang. Dilarang. Sadis bener nih OJK. Nah ini beritanya kira-kira sama lah, bahwa OJK telah mengenakan perintah tindakan tertentu, ya digebuk maksudnya gitu ya, kepada PT Santara Daya Inspiratama melalui surat nomor bla 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 yang juga sudah saya sebutkan sebelumnya. Dilarang untuk menambah jumlah penerbit. Jadi kalau ada orang mau cari modal lagi melalui Santara yang selama ini mungkin gampang gitu ya, sekarang dilarang, nggak boleh nambah-nambah. Harus selesaikan dulu itu, ya, yang hasil rekomendasi, ya. Dan samalah Anda baca ya, dikasih waktu sampai 8 Mei untuk melakukan proses pendaftaran efek penerbit pada KSEI, ya, dan mendistribusikan efek penerbit tersebut kepada para pemodal serta menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan OJK. Nah, rekomendasi dari OJK itu dari hasil pemeriksa kepatuhan memang tidak disebutkan gitu ya. Tapi pasti mereka dapat lah ya, dan mereka harus menyelesaikan rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh pemeriksaan kepatuhan OJK. Fair kan? Ya. Terus Anda mau bully saya apa lagi? Mau bilang saya basar RP lagi? Ya Anda ya basar Sontoloyonya. Oke? Jadi itu saja deh ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua, bahwa kalau memang ada equity crowdfunding yang nakal dan sudah dari 3 minggu yang lalu diperingati, ya akan digebuk sama OJK dan ini realisasinya gitu ya. Oke, silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.